Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan dana 99,1 miliar untuk melakukan revitalisasi trotoar-trotoar yang ada di beberapa jalan protokol. Trotoar berfungsi untuk mempermudah mobilitas pejalan kaki, bukan pemotor seperti yang kita lihat di samping. Nah, di area di sekitar Jalan Saharjo dapat kita lihat di sini ya, di bagian pinggir trotoarnya sudah banyak yang selesai, yaitu di sisi timur. Sedangkan di sisi barat masih ada pekerjaan saluran air, yaitu penggalian kemudian pemasangan UDITS membentuk saluran-saluran air, dan di atasnya nanti akan menjadi trotoar. Di bagian kiri kita kembali ke sisi timur, ini kebanyakan area trotoar yang sudah selesai dipergunakan untuk parkir kendaraan bermotor roda 2 ya. Dan satu lagi yang sangat penting adalah penataan kabel udara yang masih semrawut. Sesuai dengan informasi yang kita juga baca di media, selain dari penataan trotoar dan saluran-saluran air, maka akan ada penataan kabel-kabel udara yang juga disiapkan saluran ataupun sarana jaringan utilitas terpadu SJUT, agar nanti kabel-kabel yang semrawut di sini itu bisa direlokasi ke dalam tanah dan tidak lagi berjuntai di udara. Fasilitas lain yang kita lihat yang baru di pinggir trotoar yang sudah selesai itu adalah tiang-tiang lampu PJU ya. Tiang-tiang tersebut dilengkapi dengan lampu LED yang mungkin di bagian atasnya juga ada solar panel untuk menyerap sinar matahari menjadi daya. Cukup banyak kendaraan bermotor parkir di atas trotoar yang baru, kemungkinan karena untuk ruko-ruko dan juga tempat-tempat berjualan sebenarnya berada di depan trotoar yang dibangun. Jadi memang tidak ada ruang lagi untuk parkir kendaraan atau menempatkan barang-barang yang didagangkan. Tiang-tiang dari kabel udara ini tertanam di antara ubin-ubin trotoar, kemudian untuk pepohonan masih dibiarkan menjadi area terbuka hijau tentunya dan tidak ditebang. Selain kendaraan roda 2 di pinggir jalan, juga kita lihat ini ada kendaraan roda 4 ya yang parkir. Nah, sebenarnya tujuan untuk menata kawasan yang ada di beberapa jalan protokol, termasuk di Jalan Saharjo di sini, yang nanti disambung dengan Jalan Supomo menuju ke arah Pancoran, adalah membuat complete street namanya. Complete street adalah sebuah konsep jalan yang di sana terdapat semua lajur yang bisa dimanfaatkan oleh semua stakeholder ataupun pengguna jalan. Untuk para pejalan kaki memiliki trotoar, untuk para pesepeda memiliki jalur sepeda, dan untuk kendaraan bermotor juga sama, memiliki jalurnya masing-masing dan tidak saling menggunakan ya, kurang lebih seperti itu. Satu hal lagi yang kita lihat yang baru itu juga adalah halte bis ya, feeder sepertinya, yang nantinya bis-bis tersebut bisa berhenti di halte-halte tersebut. Mungkin halte-halte yang lama itu sudah berusia dan perlu direvitalisasi. Nah, semakin kesini semakin lebar trotoarnya dan semakin banyak juga yang naik ya, kendaraan bermotor roda 2 yang kita lihat kali ini. Sebelumnya kita melihat kendaraan roda 4. Roda 4 sudah tidak bisa lagi naik karena sudah ada bolat-bolat ya, ataupun tiang-tiang beton, terkadang juga terbuat dari logam dan besi, yang ditempatkan di kedua sisi akses masuk ke gedung, sehingga kendaraan roda 4 tidak bisa naik ke area trotoar untuk parkir. Ke arah pinggir jalan di sini disiapkan lahan ya yang sudah ada tanahnya, dan itu nantinya akan ada tanaman hias. Baik, dari webnya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, di sini ada informasi Pemprov DKI mengeluarkan dana 99,1 miliar untuk melakukan revitalisasi trotoar yang ada di Tebet ya. Kemudian Supomo, MT Haryono itu masuk Tebet,
dan ada di sekitar Rawabuaya plus HR Rasuna Said. HR Rasuna Said itu sudah dikerjakan tahun lalu di tahun 2024, dan ini juga ada beberapa bagian yang masuk di tahun 2025 ya. Anggarannya dipakai di tahun 2025 tadi yang untuk revitalisasi trotoar di MT Haryono ke arah Supomo yang masuk ke kawasan Tebet. Segmen-segmen yang direvitalisasi tentu berbeda-beda panjangnya. Untuk HR Rasuna Said itu yang sudah selesai di sisi barat 4.800 meter dan terintegrasi dengan stasiun-stasiun LRT Jabodebek serta halte-halte Transjakarta. Dan memang itu tujuannya ya, agar mempermudah mobilitas masyarakat. Kemudian ini ada di Dr. Supomo dan MT Haryono yang ke arah Pancoran itu juga sudah selesai sepanjang 5.400 meter, dan itu juga sudah dilengkapi dengan sarana jaringan utilitas terpadu ataupun SJUT dengan manhole. Manhole itu adalah lubang ataupun kotak yang bisa diangkat, di bawahnya ada saluran-saluran yang bisa dipergunakan untuk merelokasi kabel-kabel ke dalam tanah dari udara. Nah, ini tadi 3 lokasi tersebut ya, dananya adalah 99,1 miliar. Namun untuk Saharjo itu tidak ada di sini, kemungkinan sudah ada alokasi dananya ya, yang dipergunakan untuk melakukan revitalisasi trotoar ke arah Manggarai. Nah, bagi yang belum mengetahui Complete Street dan juga ini sudah sampai ke Smart Street ya, untuk kendaraan-kendaraan bermotor ada di jalur 8 dan 7, kemudian 5 dan 6, dan di bawah jalan itu ada juga saluran air pipa-pipa yang rapi, dan untuk sepeda bersama pejalan kaki itu punya jalur lagi di sebelah taman ataupun tanaman hias. Jadi sepeda itu tidak bergabung dengan jalan raya ya kalau kita lihat. Atau juga bisa, namun sepeda itu ada batasnya, pembatas maksudnya, agar aman dari kendaraan bermotor. Ya, di beberapa lokasi yang kita lihat ada yang bergabung dan juga ada yang terpisah dengan jalur kendaraan bermotor dan bergabung dengan trotoar di beberapa negara yang kita perhatikan. Nah, pekerjaan untuk area ke arah pinggir jalan, tanaman hiasnya belum ya. Sedangkan pepohonannya ada di sana dan memang dibiarkan. Selain pekerjaan trotoar yang kita lihat lagi ada penarikan kabel ya di sini, Telin dan Telkom Akses untuk pergelaran fiber optik. Nah, ini yang di atas, yang kabel udara sampai tiangnya miring ya, seperti yang kita lihat. Ini juga adalah tiang-tiang fiber optik, kabel-kabel yang menjuntai. Ini di perempatan ini sangat lumayan sembraut, bergulung-gulung kabelnya. Ada mungkin joint closure juga, di mana kabel-kabel di sana berkumpul. Nah, itu yang kadang berbahaya. Di perempatan dapat kita lihat pekerjaan trotoarnya masih berlangsung dan ada ekskavator tadi. Jadi mungkin masih fokus untuk menyiapkan saluran airnya dengan baik karena ada yudich yang ditempatkan di pinggir jalan. Tentu kepadatan arus lalu lintasnya tidak bisa dihindari untuk area-area ataupun kawasan tersebut. Kita maju sedikit. Di sini saluran airnya sudah selesai, mulai ditutup dengan plat-plat besi ataupun plat-plat bondek untuk dipasang di atasnya besi-besi fabrikasi ataupun tulang-tulang besi dan dilakukan pengecoran. Masuk ke shell, walaupun saat ini shellnya kosong ya, yang ada hanya diesel. Sudah ditata dengan baik trotoarnya, di aksesnya, kemudian di tengah dari area shell itu masih penataan dari saluran air. Kita lanjut lagi, ini penataan saluran air, dipasang bondek-bondek di bagian atas dari saluran dan segera mungkin akan dicor setelahnya. Kabel udaranya diikat saja ya, seperti ini agar tidak menjuntai, karena pekerjaan-pekerjaan saluran air tentunya tidak mau diribetkan oleh kabel-kabel yang menjuntai dan juga kadang ketarik oleh alat-alat berat atau material-material yang akan dipindah-pindahkan di situ. Bahkan juga para pekerjanya harus
mobile ya, pindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya, maka kabel udara diikat seperti ini saja sementara, nanti akan dimasukkan ke dalam tanah. Halte-halte yang baru yang kita lihat seperti ini nih, agak lebih rapi ya, dan belum ada tempat duduk, jadi mungkin harus menunggu terlebih dahulu. Setelah nanti dipasang barulah bisa diduduki ya, bagi yang ingin menunggu kendaraan-kendaraan bis feeder. Kembali kita lanjutkan perjalanan. Di sini juga sudah dipasang bollard-bollard, dan di beberapa titik nampaknya ada parkir kendaraan roda 4 karena di bagian dalam ini mungkin sudah penuh ya, di optik melawai yang kita perhatikan. Bahkan ini ada yang mau masuk lagi, berarti butuh area parkir yang lebih besar. Untuk kualitas jalan yang kita perhatikan di Jalan Supomo ini, karena sudah mengarah ke Pancoran, sedikit bergelombang kalau kita lihat ya ke arah tengah, dan bagian-bagian saluran yang ada di jalan ini juga di bawah yang kita lewati yang warna hitam itu ditutup dengan aspal yang rapi. Biasanya penutup-penutup dari manhole ataupun kotak-kotak lubang-lubang yang ada di bawah jalan itu terkadang tidak rata dan sulit ya untuk dilewati dengan baik. Jadi halte-haltenya untuk bis-bis non-reguler atau juga bis-bis feeder itu masih belum selesai secara menyeluruh, namun sudah ada atap dan ada rangka-rangka untuk nanti sebagai tempat duduk. Di bagian kanan ini macet sekali karena tadi ada galian yang kita lihat, jadi kita mau putar balik pun nanti saja, mungkin setelah selesai atau di hari Minggu pagi, karena di pagi hari-hari kerja itu akan sangat padat. Ditambah lagi adanya material-material juga di pinggir jalan dan alat-alat berat yang bekerja. Jadi memang harus antri dan bergantian karena lajur dipakai untuk pembangunan. Nah, ini kotak-kotak di bawah jalan yang kita lewati tadi di aspal hitam dengan rapi dan cukup rata, nyaman untuk kendaraan menerabasnya. Berarti untuk sepanjang area Jalan Supomo ke arah Saharjo yang kita perhatikan itu tinggal tanaman-tanaman hias ya ke arah pinggir jalan seperti ini contohnya yang sudah selesai. Terdapat jembatan penyeberangan orang yang cukup ikonik ya, dan juga dilengkapi dengan AC tadi liftnya. Lumayan untuk para pejalan kaki tidak lagi menyeberang jalan, ditambah lagi arus lalu lintas di sepanjang Jalan Supomo ini memang cukup ramai. Kadang-kadang kalau kita menyeberang pun dengan berjalan kaki harus berusaha untuk pelan-pelan melihat kiri kanan, walaupun kita sudah mencoba memberikan tanda ingin menyeberang pun kendaraan-kendaraan tetap menerobos ya. Mungkin mereka sangat penting waktunya 1 atau 2 detik. Baik, ke depan sana itu sudah sampai ke arah Pancoran. Jadi kurang lebih kalau kita ukur ya, jarak dari Pancoran sampai ke arah tadi Saharjo yang bertemu dengan Manggarai adalah 3,6 km. Dan itu menjadi bagian dari pekerjaan revitalisasi trotoar yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menciptakan Jakarta yang semakin ramah para pejalan kaki. Jadi complete streetnya bisa tercapai. Dengan begitu maka juga diharapkan ya transportasi umum semakin banyak dan para pengguna kendaraan bisa pindah. Nah, kalau di sekitar Pancoran kurang lebih seperti ini, sudah semakin lebar, semakin rapi dan semakin baik tentunya. Lanjut ke arah Jalan Gatot Subroto menuju ke Kuningan, dapat kita lihat di bagian pinggir itu tanaman hiasnya sudah rapi di bawah pilar-pilar layang LRT Jabodebek, kemudian akses pejalan kakinya juga aman. Namun dipergunakan untuk parkir-parkir kendaraan bermotor roda 2. Nah, tanaman-tanaman yang banyak mulai di
bertumbuh ya, tumbuh di sepanjang kawasan itu ada yang tabebuya. Kalau misalnya nanti berbunga itu cukup bagus. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.